Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya ajak kita membaca dari 1 Korintus pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ketiga yang berkata sebagai berikut. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca suatu pengalaman Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus. Paulus katakan, pada waktu saya datang pertama dengan kamu, saya tidak bisa bicara seperti dengan orang-orang rohani, karena kamu masih manusia duniawi yang belum bisa menerima pembicaraan, nasihat, arahan sebagai manusia rohani. Sehingga dalam kunjungan itu Paulus harus katakan, hanya susulah yang aku berikan, bukan makanan keras. Kamu belum dapat makan makanan keras. Bahkan sampai sekarang ini pun kamu belum dapat. Mengapa Paulus berani katakan seperti itu? Apa sebabnya dia katakan belum dapat, belum bisa? Karena di antara orang-orang percaya ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang kerjanya iri hati, berselisih, dan itu adalah tanda-tanda bahwa mereka belum dewasa rohani. Mereka punya kelompok-kelompok. Ada kelompok Paulus atau golongan Paulus, ada yang dari golongan Apolos, bahkan ada dari golongan-golongan yang mereka bangun untuk menjadi tempat mereka berkomunitas bersama, kumpul bersama, ngerumpi bersama, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menunjukkan kedewasaan. Dan itulah yang terjadi di dalam jemaat Kolose. Di dalam pelayanan itu ada kelompok-kelompok, dan itu tandanya belum dewasa. Karena orang dewasa tidak menganggap dirinya perlu dukungan dari orang yang lain, karena dia bisa berdiri sendiri, dia bisa berbuat sendiri, dia bisa bertanggung jawab sendiri. Dia tidak perlu orang lain untuk membantu dia. Dia tidak perlu dukungan orang lain untuk bertanggung jawab. Dan itu adalah tanda orang-orang yang tidak dewasa. Di dalam banyak hal kita bisa jumpa. Di dalam gereja, di dalam organisasi, ada banyak orang yang mencari pengikut, pendukung, karena dia nggak berani menghadapi dengan kebenaran yang dia miliki, dengan kedewasaan yang ada pada dirinya. Sehingga dia perlu support dari orang lain. Dan hal-hal itulah yang menunjukkan bahwa kita belum dewasa. Kita masih kanak-kanak, bahasa yang tidak enak didengar, kita manusia duniawi. Biar dia Kristen puluhan tahun, dia pelayan sekian lama dalam gereja, tapi kalau dia masih mempunyai kelompok, golongan yang muncul dan mudah berselisih, mudah iri, itu tandanya kita belum matang. Masih bayi, masih anak-anak, masih duniawi. Oleh sebab itu,
kita harus memilih waktu yang Tuhan berikan. Kita harus pilih dengan baik. Waktu ini harus jadikan saya lebih matang. Waktu yang Tuhan berikan harus menjadikan saya lebih dewasa. Karena proses itu perlu waktu. Anda tidak akan dewasa seperti bermain sulap. Dewasa itu proses. Dari anak-anak tumbuh menjadi besar, menjadi remaja, pemuda, dan kemudian dewasa. Itu proses dari waktu ke waktu. Itu bukan terjadi tanpa pilihan. Kalau proses pertumbuhan fisik itu terjadi tanpa kita harus memilih. Tetapi proses pertumbuhan rohani itu adalah pilihan. Kita harus memilih hal yang baik untuk membawa kita kepada pertumbuhan kerohanian kita, kedewasaan rohani. Tetapi kalau kita tidak memilih itu, maka kedewasaan rohani tidak akan terjadi dalam diri kita, karena kerohanian tidak ditentukan oleh waktu, tidak ditentukan oleh lamanya, tidak ditentukan oleh berapa usia kita. Tetapi kedewasaan rohani ditentukan dari pilihan-pilihan yang kita telah buat, dan hasilnya menunjukkan kita dewasa dalam rohani. Karena kita tidak punya kelompok, karena kita tidak mudah iri hati, karena kita tidak mudah dengki, kita tidak mudah atau tidak ingin lagi ada orang lain untuk mendukung dan bertanggung jawab atas pertumbuhan kita. Tapi kita sendiri yang menikmati pertumbuhan itu, dan kita sendiri juga lah yang menikmatinya. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam pertumbuhan iman kita, sehingga kita menjadi dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa oleh belas kasihan Tuhan kami masih ada lagi hari yang baru. Kembali di hari yang baru ini, kami percaya rahmat-Mu baru, kasih setia-Mu tidak pernah berhenti atas kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami ambil pilihan-pilihan yang baik untuk menjadi proses pertumbuhan kerohanian kami di dalam Tuhan. Kami tidak mau jadi tetap anak-anak, tapi kami mau menjadi orang-orang yang dewasa, baik dari segi usia maupun dari segi kematangan rohani. Sebab itu Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Kami mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan, agar kami menopang kehidupan kerohanian kami untuk menjadi dewasa dan matang di dalam iman. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.